Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di program Sapa Legislatif. Kali ini Radar Madura TV, alhamdulillah kembali kedatangan anggota DPRD Jawa Timur. Siapa lagi kalau bukan Rahuda? Terima kasih. Selamat datang di Radar Madura. Selamat datang Mas Muksin. Alhamdulillah kami senang sudah datang kedua kalinya di program Sapa Legislatif. Memang sengaja mengundang Rahuda kembali datang di forum ini karena ada hal-hal yang untuk dikawal lebih lanjut agar tuntas begitu. Kalau sebelumnya kita membahas berkenaan dengan infrastruktur, terus air bersih, listrik, dan soal akses internet. Kali ini soal UMKM. Nah, seperti yang kita ketahui, Rahuda, bahwa di Jawa Timur ini jumlah UMKM itu sangat banyak sekali, 9 jutaan kalau tidak salah begitu ya. Dan itu adalah jumlah yang sangat luar biasa, sangat besar, dan UMKM ini dampaknya sangat vital terhadap perekonomian di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Cuma UMKM ini banyak masalah-masalah yang dialami oleh para UMKM begitu ya. Misalkan terkait dengan kualitas SDM mereka, kemudian dengan modal dan lain sebagainya. Saya terlebih dahulu ingin menanyakan pendapat Rahuda ini berkenaan dengan urgensi atau pentingnya UMKM di Jawa Timur, khususnya di Madura, seperti apa? Terima kasih juga untuk Mas Muksin dan Radar Madura TV ya. Radar Madura TV ini medianya orang Madura kan begitu. Dan alhamdulillah ini sudah kedua kalinya saya hadir di tengah-tengah Radar Madura TV untuk bisa memberikan edukasi, bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat Madura berkaitan dengan UMKM dan bagaimana cara pemasaran-pemasarannya begitu. Karena kebetulan selain saya sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, saya juga menjadi ketua organisasi di Kabupaten Sampang begitu. Yang notabene di situ banyak pemuda-pemuda yang kebetulan banyak yang aktif di bidang UMKM seperti itu. Sehingga saya sendiri memang sangat mengapresiasi dengan keterlibatan para pemuda untuk mendorong bagaimana UMKM khususnya yang ada di Madura ini bisa berkembang, karena kita tahu bahwa UMKM ini menjadi jantung perekonomian begitu. Kita tahu bahwa UMKM di Madura itu sangat banyak, sangat luar biasa, sehingga ini menjadi menjadi tolak ukur bagaimana ekonomi di Madura itu berkembang. Ketika UMKM itu berkembang, saya yakin ekonomi di Madura juga berkembang, dan juga sangat sangat nyambung sekali dengan tema kita di beberapa hari yang lalu bahwa ada urgensinya berkaitan dengan infrastruktur. Terus akses internet dan lain sebagainya. Karena tanpa adanya infrastruktur yang bagus, tanpa adanya akses internet yang baik, itu akan menghambat kepada UMKM yang ada di Madura. Sehingga saya sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur sangat mendorong apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan yang nantinya bisa membantu terhadap UMKM yang ada di Madura, baik itu nanti berkaitan dengan kebijakan, pelatihan, dan lain sebagainya, seperti itu Mas Muksin. Nah iya, seperti yang saya sudah singgung di awal, bahwasanya memang permasalahan yang dialami oleh para UMKM itu adalah diantaranya berkenaan dengan sulitnya untuk mendapatkan pinjaman modal. Nah, ini dialami oleh rata-rata para pelaku UMKM. Jadi seperti apa solusi atau harapan yang ingin diperjuangkan oleh Rahuda? Sebenarnya seperti ini Mas ya, kita harus merubah mindset dulu dari modal menjadi keahlian atau pengetahuan yang kita dahulukan. Karena kalau kita selalu mengedepankan modal, maka kita tidak akan pernah berbuat apa-apa, maka kita tidak akan pernah melakukan sesuatu yang sangat bermanfaat, terutama berkaitan dengan UMKM seperti itu. Karena banyak
teman-teman kita, banyak pemuda-pemuda kita, banyak masyarakat di sekeliling kita ingin melangkah, ingin mengembangkan UMKM yang ada di desanya, kan, tapi terkendala masalah modal begitu. Itu sebenarnya salah kaprah. Akan tapi ketika mereka sudah tahu ilmunya dulu, sudah memahami apa yang menjadi kemajuan digitalisasi pada saat ini, mereka tidak akan berbicara modal lagi. Karena di Provinsi Jawa Timur itu sendiri, terutama pemerintah Provinsi Jawa Timur hari ini sudah memberikan program berupa kegiatan-kegiatan sosialisasi, pendampingan terhadap UMKM pemula. Karena ketika sudah diberikan keahlian, sudah diberikan cara pemasaran, sudah diberikan ilmu pengetahuan berkaitan dengan bagaimana nantinya cara memasarkan, cara memaking, saya kira nantinya akan lebih mudah untuk bagaimana UMKM tersebut bisa berkembang, UMKM tersebut bagaimana bisa bisa melanjutkan usahanya seperti itu. Karena kalau umpamanya kita mengedepankan modalnya sudah habis, usahanya belum dimulai kan begitu. Sehingga di pemerintah Provinsi Jawa Timur itu mengedepankan pelatihan. Ketika sudah ada skill, sudah ada pengetahuan, maka akan dibantu dengan permodalan yang sesuai dengan kebutuhan. Di situ di Provinsi Jawa Timur ada Bank UMKM namanya. Di situ memang khusus menampung kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh UMKM yang ada di Provinsi Jawa Timur, khususnya masyarakat Madura. Tapi jangan salah kaprah, bank-bank UMKM, bank-bank yang lain atau koperasi itu jangan sampai digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti itu. Tapi memang harus dibutuhkan dan diperlukan untuk memajukan usahanya, mengembangkan usahanya, dan bisa melancarkan usahanya tersebut seperti itu. Nah, ini berarti kita yang perlu diperhatikan terlebih dahulu berkenaan dengan kualitas, atau bagaimana mereka itu bisa mengetahui secara profesional dalam pengelolaan UMKM, kan seperti itu, Mas. Nah, diperlukan tentunya adalah pelatihan-pelatihan. Menurut Rahuda, jadi pelatihan ini yang seperti apa yang mungkin bermanfaat bagi para pelaku UMKM? Jadi seperti ini, pelatihan itu di beberapa tempat yang saya tahu ada beberapa jenjang, ada beberapa pengelompokan. Yang pertama, pelatihan berkaitan dengan bagaimana cara pemasaran. Yang kedua, bagaimana pelatihan itu mempacking produknya sehingga bisa laku di pasaran. Yang kedua, yang selanjutnya pelatihan bagaimana manajemen keuangan. Itu banyak program-program pelatihan yang digelontorkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur hanya untuk bagaimana bisa mensejahterakan UMKM. Karena sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, UMKM itu merupakan tulang punggung dari usaha-usaha menengah ke bawah yang ada di Provinsi Jawa Timur. Sehingga ketika UMKM maju, saya kira ekonomi di daerah tersebut juga maju. Dan banyak warga yang mungkin sebelumnya pengangguran itu memiliki pekerjaan, kan seperti itu. Bisa mendapatkan pendapatan yang tidak merugikan kepada pemerintah, kan begitu. Ketika kita lihat di beberapa daerah, mungkin di daerah Bandung, di daerah Jawa Barat, banyak pemuda-pemuda di salah satu desa mungkin hanya mengandalkan HP. Satu HP juga bisa menghasilkan uang, menjadi afiliator. Ketika mungkin tidak mempunyai modal, yang penting bisa membuat konten yang bagus, memiliki sudah mempunyai contoh produk yang bagus, menjadi afiliator, sehingga bisa mendapatkan income yang luar biasa tanpa modal yang cukup besar, tanpa modal spesial pun sebenarnya. Ketika mereka sudah memiliki keahlian di bidang membuat konten begini, ini sudah bagian dari UMKM juga, kan begitu, bisa mendapatkan pendapatan
kepada dirinya sehingga bisa memakmurkan di daerah tersebut seperti itu, Mas. Ya, jadi memang para UMKM itu juga harus berinovasi dalam betul. memasarkan produk-produknya. Ya. Lagi-lagi dibutuhkan ya skill itu. Betul. Dan skill itu bisa mereka miliki dengan adanya ya mengikuti pelatihan-pelatihan. Cuma sayangnya Mas, terkadang para pelaku UMKM itu ogah gitu ya, mengikuti ya, untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu. Maunya yang penting ada modal seperti itu. Jadi seperti apa? Di momen yang saat ini, mumpung saya bisa berbicara di Radar Madura TV ini, saya minta kepada para pelaku usaha, para pelaku UMKM untuk tidak tidak alergi terhadap pelatihan-pelatihan yang difasilitasi oleh pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, karena itu sangat membantu sekali untuk meningkatkan SDM, untuk meningkatkan kapasitas keilmuan dalam hal pemasaran, dalam hal packaging, dalam hal manajemen keuangan. Karena tanpa kita mendapatkan ilmu, saya kira mustahil bisa memiliki manajerial yang bagus seperti itu. Karena dalam dunia usaha kita tidak bisa sembarangan mengatur keuangan, dalam mengatur karyawan, dalam mengatur packaging dan lain sebagainya. Itu semuanya ada ilmunya. Sehingga pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten hadir untuk memberikan ilmu dan memfasilitasi bisa memfasilitasi UMKM atau pengusaha-pengusaha pemula, sehingga bisa berdampak positif terhadap pelaku usaha, terhadap pelaku UMKM yang ada di daerah kita sendiri begitu. Tapi harapannya bagaimana program-program itu sasarannya lebih luas lagi kan seperti itu. Karena memang selama ini masih hanya sebagian saja yang mungkin menerima program itu. Nah, oleh karena itu lagi-lagi ini berkenaan dengan anggaran. Dengan anggaran seperti apa kira-kira harapannya kepada pemerintah agar program pelatihan ini tidak hanya ya dirasakan oleh sebagian para pelaku UMKM seperti itu. Gunanya seperti kita ini Mas, sebagai anggota dewan bisa mensosialisasikan kepada masyarakat, baik di tingkat pedesaan, di tingkat kepulauan atau di tingkat kota, itu bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat supaya bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang difasilitasi oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Berkaitan dengan anggaran, memang tidak semua desa mungkin mendapatkan anggaran sosialisasi itu. Tidak semua daerah mungkin mendapatkan ilmu berkaitan dengan sosialisasi itu. Akan tapi kita sebagai pelaku usaha, sebagai pelaku UMKM harus aktif mencari informasi, mencari informasi berkaitan dengan sosialisasi, berkaitan dengan pelatihan-pelatihan yang difasilitasi oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Tanpa kita aktif, tanpa kita mencari tahu, maka kita akan ketinggalan begitu Mas. Sehingga sebagai pelaku usaha, pelaku UMKM harus aktif mencari informasi supaya sosialisasi berkaitan dengan peningkatan SDM, berkaitan dengan manajerial keuangan bisa diketahui oleh pelaku usaha itu sendiri. Tanpa aktif, maka saya kira UMKM tersebut akan ketinggalan begitu. Saya sepakat dengan pendapat Rahuda barusan bahwa memang kualitas para pelaku UMKM baik dari segi manajemennya, kemudian cara pemasarannya itu seperti apa harus ditingkatkan. Jadi harus mereka mengikuti pelatihan-pelatihan. Oke, tetapi kalau misalkan mereka itu sudah mengikuti pelatihan-pelatihan, lagi-lagi Mas, kembali pada permasalahan kedua, yaitu mereka kesulitan untuk mendapatkan akses permodalan. Padahal mereka ini sudah menyumbang atau membantu negara membantu negara untuk mengangkat pengangguran-pengangguran itu sehingga memiliki pekerjaan. Jadi seperti apa juga harapan Rahuda ini agar para pelaku UMKM ini tidak kesulitan lagi untuk mendapatkan permodalan ini? Yang terpenting pelaku UMKM itu memiliki
apa namanya ilmu, memiliki kemampuan untuk bagaimana bisa membuat produk seperti itu, untuk bagaimana bisa apa namanya memasarkan produknya, berkaitan dengan usaha, berkaitan dengan modal yang menjadi permasalahan kronis yang mungkin banyak dihadapi oleh para UMKM ya. Para UMKM seperti itu nanti apa namanya bisa koordinasi dengan Bank UMKM. Dan hari ini juga pemerintah sedang apa namanya sedang menggarap koperasi merah putih. Dan kalau tidak salah apa namanya permodalan yang ada di setiap koperasi merah putih itu sebesar 3 miliar begitu. Itu sangat luar biasa sekali. Pemerintah itu sangat apa namanya mensupport UMKM yang ada di pelosok desa, yang ada di daerah-daerah terpencil. Saya kira itu juga sangat harus dimanfaatkan begitu. Ini peran pemerintah, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, bahkan pemerintah pusat itu sangat perhatian terhadap masyarakat yang itu memiliki kemampuan, yang memiliki keahlian di bidang usaha, sehingga di situ didikanlah koperasi merah putih yang nantinya itu bisa membiayai produk-produk yang ada di desa, bisa membiayai apa namanya UMKM yang ada di desa, sehingga perputaran uang yang di desa tersebut sangat luar biasa begitu. Jadi apa namanya solusi yang tadi itu dari koperasi merah putih atau nantinya bisa koordinasi dengan bank UMKM yang ada di kecamatan atau yang ada di kabupaten yang ada di Madura seperti itu. Sehingga saya kira masalah-masalah itu ketika sudah memiliki ilmunya, sudah memiliki keahliannya, sudah memiliki caranya, saya kira modal itu akan datang sendiri. Yang repot itu Mas, ketika mungkin sudah tidak memiliki ilmunya, tidak memiliki keahliannya, maka permodalannya pun juga sulit didapat begitu. Jadi harus ilmunya dulu yang kalau teori saya sendiri Mas, harus memiliki ilmunya dulu, modalnya itu akan datang kemudian. Kalau di Madura, Rahuda, jadi yang sangat potensi untuk dikembangkan bagi para pelaku UMKM sehingga bisa mungkin dikenal oleh dunia luar, baik oleh provinsi lain di Indonesia bahkan ke luar negeri. Ini apa kira-kira sangat berpotensi? Sebenarnya banyak Mas ya. Apa namanya hasil karya Madura yang memiliki ciri khas Madura itu banyak, kayak odeng, terus baju sakera, batik, terus dan sekarang apa namanya baju sakera itu banyak diminati oleh walaupun bukan orang Madura, akan tapi orang Madura yang mungkin ada di luar negeri, yang ada di Jakarta, yang ada di luar Madura itu mencarinya tetap mencari di media sosial begitu. Karena tidak mungkin orang Madura akan jualan ke sana begitu. Saya saja hari ini mencari apa namanya baju sakera saja masih kesulitan, nggak ada yang bagus begitu. Sehingga di kesempatan ini saya ciptakan produk-produk Madura yang berkualitas supaya ciri khas kemaduraannya itu bisa dimunculkan begitu. Seperti batik. Itu kalau sekarang yang go internasional itu kan batik Madura. Batik Madura. Alhamdulillah batik Madura itu tidak hanya dikenal di dalam negeri saja, tidak hanya dikenal di Madura saja, akan tetapi batik Madura itu dikenal di Malaysia, sampai ada klaim kan seperti itu kan, mungkin dengar Mas ini. Terus mungkin di luar negeri yang lain yang apa namanya yang mengakui kebagusan dari batik Madura itu sendiri begitu. Lagi-lagi untuk bisa mempromosikan hingga ke luar negara, itu kan dibutuhkan keahlian. Keahlian bagaimana bisa mengemas produknya, dikemas secara digitalisasi dan sebagainya. Lagi-lagi kembali pada pertemuan sebelumnya Mas, akses internet. Listrik ini sangat erat kaitannya. Jadi apa namanya dari permasalahan yang barusan berkaitan dengan cara pemasarannya harus didukung dengan infrastruktur yang mumpuni. Baik itu secara transportasi, kan tidak mungkin umpamanya batiknya dibuat artinya di kepulauan Madura, nggak mungkin kan kurir masuk ke sana kan begitu. Harus ada transportasi yang mumpuni. Begitu pula dengan transportasi
internet kan begitu cara pemasarannya, dan begitu pula masalah kelistrikan itu harus harus ada kehadiran dari pemerintah untuk bagaimana bisa mendorong, untuk bagaimana bisa memfasilitasi kebutuhan masyarakat di bawah, sehingga masyarakat di bawah itu bisa mengakses semuanya dengan lancar, bisa berwirausaha dengan lancar, bisa mendapatkan ekonomi secara lancar, dan dampaknya juga kepada pemerintah seperti itu. Ketika perekonomian di suatu daerah itu lancar, maka yang menerima dampak yang luar biasa pemerintah begitu, Mas. Pemerintah dengan perputaran uang yang luar biasa, sehingga ada pemasukan berupa pajak dan lain begitu. Itu bisa berdampak positif kepada pemerintah yang ada di daerah tersebut, baik itu pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Menerima dampak itu. Dan di Jawa Timur sumbangsih UKM ini cukup besar terhadap pemerintah provinsi mencapai 59% kayaknya PDRB-nya seperti itu. Itu sangat luar biasa, sehingga memang layaklah pemerintah itu untuk memberikan perhatian yang lebih serius terhadap para pelaku UMKM. Nah, Rahuda sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur tentunya para pelaku UMKM ini memiliki harapan besar juga untuk mereka diperjuangkan begitu. Nah, harapannya juga kepada para pelaku UMKM di Madura seperti apa? Kami sebagai anggota DPRD yang notabene itu berasal dari Madura, itu kita bisa memberikan dorongan nantinya itu berupa bagaimana mempermudah akses yang dibutuhkan oleh para pelaku UMKM, mungkin dari hal kebijakan-kebijakan apa yang perlu dipermudah, karena kita itu hanya bisa mempermudah berkaitan dengan kebijakan-kebijakan sehingga bisa berdampak kepada UMKM yang dikira ada kesulitan sehingga butuh sesuatu yang mungkin bisa kita bantu berupa kebijakan di Provinsi Jawa Timur. Sehingga harapan dari kami bagaimana UMKM tersebut bisa mendapatkan fasilitas yang layak, bisa mendapatkan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi UMKM sehingga memperlancar usahanya, bisa memperlancar perekonomiannya, sehingga bisa membantu kepada pemerintah, baik itu pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi, hingga di daerah tersebut bisa membantu melancarkan ekonomi, bisa membantu kelancaran yang lain, sehingga tidak ada mengurangi angka kemiskinan yang ada di Madura ini. Karena kita tahu bahwa selama puluhan tahun Madura ini selalu mendapatkan urutan daerah termiskin di Jawa Timur, di Jawa Timur begitu. Ketika mungkin UMKM ini sudah berjalan, terutama di daerah Madura, di Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumeneb, saya kira bisa mengurangi bisa bersaing dengan daerah-daerah lain. Dan saya yakin mampu Madura ini, karena kita lihat pemuda-pemuda yang ada di Madura ini pemuda-pemuda hebat. Tinggal bagaimana pemerintah itu bisa mengasah, tinggal bagaimana pemerintah itu memfasilitasi pelatihan-pelatihan sehingga mereka mempunyai keahlian untuk mengangkat perekonomiannya, untuk mengangkat derajat keluarganya, supaya ketika mereka sudah lulus SMA, mereka tidak ada niatan untuk pergi ke luar negeri untuk menjadi TKI seperti itu. Ketika mereka sudah lulus SMA, mereka tidak ada niatan untuk nikah muda begitu. Sehingga ini sangat berdampak luar biasa ketika UMKM yang ada di Madura ini bisa berjalan lancar, pemerintah bisa memberikan fasilitas yang sangat bagus, pemuda-pemudanya juga satu pemikiran dan bisa meningkatkan ekonomi di daerah tersebut begitu. Ya, sempat disinggung oleh Rahuda barusan bahwa harus ada kehadiran pemerintah, baik itu tingkat provinsi dan kabupaten. Karena pemerintah kabupaten ini yang lebih dekat dengan para pelaku UMKM seperti itu, Rahuda. Mungkin langkah konkret yang perlu dilakukan oleh pemerintah kabupaten dalam rangka mendongkrak dan mendukung para pelaku UMKM itu seperti apa?
Yang pertama mungkin menurut saya harus mempunyai data yang konkret. Pendataan terhadap UMKM yang ada di daerah, baik di tingkat desa dulu, terus di daerah di tingkat kabupaten. Sehingga ketika sudah memiliki data yang pas, karena kita ini selama ini kesulitan berkaitan dengan database begitu kan, database. Sekarang di Kabupaten Pamekasan semisal di Kabupaten Sampang ada beberapa data UMKM yang masuk, sehingga bisa bisa diberikan pemahaman, bisa diberikan pelatihan ketika sudah memiliki data yang jelas seperti itu. Karena UMKM itu kadang ya hanya UMKM tanpa didaftarkan kepada pemerintah. Itu yang menjadi kesulitan bagi pemerintah untuk memberikan fasilitas-fasilitas yang melekat kepada pemerintah seperti itu. Sehingga yang harus dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten itu maupun di tingkat provinsi harus bisa mendata ada berapa UMKM yang jelas yang ada di daerah tersebut. Sehingga ketika sudah ada data yang pasti, ada data yang jelas seperti itu, bisa bisa memberikan pelatihan-pelatihan, bisa memberikan fasilitas-fasilitas yang sekiranya dibutuhkan oleh UMKM tersebut. Ketika sudah ada pelatihan, mereka sudah punya keahlian seperti itu, maka akses permodalan, akses yang lain, saya kira itu nantinya bisa lebih mudah begitu, Mas. Iya. Nah, terakhir yang menjadi masalah bagi UMKM juga banyak mereka itu yang tidak mendaftarkan UMKM-nya seperti itu, sehingga ini juga menjadi kendala mereka untuk bisa mendapatkan permodalan dan sebagainya. Nah, ini apa pendapat Rahuda ini sehingga kemudian masih banyak para pelaku UMKM yang tidak mendaftarkan UMKM-nya seperti itu? Karena seperti ini, karena memang mereka itu tidak mendaftarkan karena ketidaktahuan. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah, baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi, kurangnya pemahaman dari pelaku UMKM tersebut bahwasanya ketika mereka sudah terdaftar di pemerintah maka akan mendapatkan A, B, C, D dan lain sebagainya begitu. Ketika mereka tidak mendaftar maka pemerintah akan mengabaikan hak-hak yang melekat pada UMKM tersebut. Oleh karena itu di kesempatan yang sangat berbahagia ini saya minta kepada pelaku-pelaku UMKM yang ada di Madura di 4 kabupaten supaya bisa mendaftarkan kepada pemerintah, kepada dinas-dinas terkait apa yang menjadi produknya, sehingga pemerintah bisa menjaring apakah ini masuk produk unggulan, apakah ini masuk produk yang nantinya bisa dipasarkan lebih luas lagi oleh daerah tersebut, sehingga itu sangat membantu kepada perekonomian yang ada di UMKM. Penting bagi UMKM untuk mendaftarkan, untuk meregistrasi apa yang menjadi produk-produknya, sehingga pemerintah bisa mengetahui dan pemerintah bisa memberikan hak dari UMKM tersebut berupa pelatihan, berupa pengetahuan dan lain sebagainya, sehingga hak-hak dari UMKM tersebut bisa dipenuhi oleh pemerintah seperti itu, Mas. Terakhir, Rahuda, jadi apa harapan jenengan sebagai anggota DPRD tentunya kepada para pelaku UMKM agar lebih maju dan berkembang, dan kemudian juga kepada pemerintah agar bisa mendukung terhadap keberadaan UMKM di Jawa Timur? Harapan dari saya sebenarnya cuma satu, bagaimana Madura ini terbebas dari klaim bahwasanya daerah termiskin begitu ya. Daerah termiskin keberapa saya nggak tahu juga Madura ini. Jadi di tingkat Jawa Timur, Madura ini baik di Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumeneb sudah dari dulu sampai sekarang mendapatkan klasmen termiskin se-Jawa Timur. Sehingga dengan adanya UMKM yang saat ini sangat banyak di Madura, di 4 kabupaten ini, bisa menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat Madura, khususnya dari hal perekonomian, dari hal pendapatan dan lain sebagainya, sehingga masyarakat Madura atau Pulau Madura ini sudah terbebas dari
daerah termiskin di Jawa Timur. Karena harapan dari kita hanya UMKM yang nantinya bisa membantu Madura terbebas dari daerah miskin. Dan pemerintah harus hadir memberikan fasilitas-fasilitas terhadap apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan dari UMKM yang ada di Madura ini, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Itu yang menjadi harapan dari saya sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Madura, dan juga harapan dari seorang pemuda desa kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten yang ada di Madura ini. Terima kasih. Dan Rahuda sebagai anggota DPRD tentu siap untuk mengawal. Siap, insya Allah siap mengawal. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya Rahuda Ya. telah menyempatkan Ya. berbincang-bincang dengan saya ya di program Sapa Legislatif. Semoga di lain kesempatan kita masih bisa berjumpa lagi Amin, ya. dengan tema yang berbeda pastinya. Demikian teman-teman sahabat Radar Madura TV, perbincangan saya dengan Rahuda sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur tentang peningkatan UMKM melalui pelatihan dan juga bagaimana bisa memanage, memasarkan produk yang dihasilkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.